Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Kabarnya bagaimana? Baik. Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan. Oke, kalau semua sehat, berarti kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Saya minta tolong nomor absen sekarang tanggal 6. Nomor absen 6 siapa ya? Aruna. Minta tolong Aruna untuk memimpin doa. Ya. Minta tolong yang lainnya mikrofonnya dimatikan. Minta tolong yang lainnya mikrofonnya untuk dimatikan. Oke. Nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dan Tuhan, berkatilah Zoom pada pagi hari ini. Berkatilah. Akan memulai Zoom pada pagi hari ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam Jadilah kehendakmu di atas bumi. seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Oke, kita akan mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan pembelajaran tema ya. Kita masuk ke pembelajaran tema. Sebentar, ini tadi saya screen share dulu untuk fotonya. Ya. Oke, kita mulai untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kita dengan pembelajaran. Kita belajar tema 3, yaitu adalah makanan sehat. Kita masuk sub tema 3. Minta tolong mikrofonnya dimatikan semuanya. Minta tolong ya. Nanti kalau ada sesi pertanyaan baru boleh dibuka. Oke, terima kasih yang sudah mematikan mikrofonnya. Untuk tema 3 kita belajar pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, kita belajar pembelajaran 1 dan 2. Nah, di sini kita tadi sudah berdoa. Nah, di pembelajaran ini kita belajar apa? Kita bagaimana menjelaskan isi pesan iklan. Kedua, menetrasikan keunggulan produk dari iklan tersebut. Kemudian, bagaimana kita dapat mengidentifikasikan atau menjelaskan berbagai macam penyakit yang dipengaruhi oleh organ pencernakan pada manusia. Oke. Dan ketiga, kita dapat belajar berbagai jenis karya seni rupa daerah beserta fungsinya. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga asupan makanan sehat. Kita belajar bahasa Indonesia KD 3.4 ya. Isinya adalah keunggulan dan iklan elektronik. Nah, iklan adalah pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Itu adalah iklan atau pesan yang disampaikan untuk mengajak seseorang untuk membeli barang ya. Nah, iklan bisa melalui media elektronik, bisa melalui media cetak. Nah, iklan itu memiliki tujuan apa? Ia memiliki tujuan untuk menarik masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Seperti yang kemarin itu ada iklan tentang minuman sehat, susu sehat. Di situ diajak agar orang untuk membeli susu sehat di situ. Jelas ya? Oke, berikutnya. Nah, untuk menentukan isi atau keunggulan dari sebuah iklan, kita harus mencermati. Yang pertama adalah mencermati informasi yang disampaikan dalam iklan. Baik itu berupa suara maupun itu berupa gambar. Nah, kalau dilihat di iklan, kalau kalian lihat iklan di televisi, kalian bisa melihat suara dan gambarnya. Sedangkan kalau kalian lihat iklan itu di media cetak, kalian hanya bisa melihat gambarnya saja dan tulisan ya, Bang.
Kemudian isi iklan. Jika menawarkan produk, perhatikan dengan seksama. Nama produknya apa, kemudian keunggulan produknya apa. Seperti iklan kemarin susu sehat, namanya adalah susu sehat. Nah, keunggulan produknya enak dan bergizi ya, kemarin kita lihat pertemuan beberapa hari yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana hal membuat iklan itu menarik, baik gaya atau ucapan tokoh di dalam iklan tersebut. Dibikin menarik mungkin untuk iklannya. Kayak kalau iklan susu, berarti kita juga harus menampilkan gaya dan tokohnya dalam sebuah iklan. Atau enggak iklan kopi, kita juga menggunakan ucapan atau tokoh dalam gaya yang digunakan pada iklan tersebut. Kemudian menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Yang pertama kita lihat dulu kata kunci. Nah, kata kunci itu adalah kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut. Nah, untuk dapat menentukan kata kunci kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Nah, kata kunci adalah kata-kata dalam sebuah iklan ya, misalkan susu sehat atau makanan sehat. Nah, untuk menentukan kata kunci, kita memahami dulu informasi yang kita dapat dari iklan tersebut dan produk apa saja yang ingin disampaikan. Nah, iklan dibuat agar masyarakat itu tertarik membeli produk atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Nah, kita masuk gangguan organ pencernakan. Kemarin organ pencernakan manusia ada apa saja? Kalian masih ingat? Ada apa saja organ pencernakan pada manusia? Yo, siapa yang tahu? Boleh Mulut. Mulut. Terus habis mulut, kerongkongan. Terus lambung. Iya, usus halus. Kemudian usus besar. Habis usus besar terus apa lagi? Iya. Usus ya ada anus ya. Kita lihat di sini gangguan pada organ pencernaan. Nah, ini juga hati-hati. Nah, ini gambarnya kalian perhatikan. Nah, ini ada mulut. Mikrofonnya dimatikan kembali. Mikrofonnya, iya. Tempatnya Bu Lucy kelihatan enggak gambarnya? Kelihatan. Oh iya. Kelihatan. Oke, terima kasih. Mikrofonnya kembali dimatikan ya. Oke, di sini ada gambar mulutnya. Ini gambar mulut. Makanan di sini dikunyah di dalam mulut terlebih dahulu, ya toh. Kemudian didorong ke dalam kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan. Nah, ini kerongkongan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik atau gerak meremas-remas makanan. Kemudian didorong di dalam lambung. Nah, ini dalam lambung. Ini lambung, kemudian di dalam lambung ini masuklah ke usus halus. Setelah di usus halus, kemudian masuk ke dalam usus besar. Dalam usus besar masuk kotoran keluar melalui anus. Ini ada umbai cacingnya ya. Nah, mulut itu berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan oleh tubuh. Ini adalah fungsi dari mulut. Nah, di dalam mulut ini ada air ludah ya. Minta tolong Jojo jangan dicoret-coret ya, Jo. Minta tolong Jojo jangan dicoret-coret. Sudah ya, minta tolong ya Jo jangan dicoret-coret lagi ya Jojo ya. Ya. Oke, itu terjadi ada air ludah tadi ya. Nah, ini air ludah tadi membasahi air ludah ini tadi untuk membasahi makanan agar mudah dicerna tadi. Nah, kemudian masuk ke sini. Nah, kemudian habis dari mulut ini dihancurkan tadi sehingga ditelan oleh tubuh. Nah, ini kan ditelan oleh dengan 3 gigi ya, gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri. Nah, yang kalian tahu di situ. Itu di dalam mulut. Nah, kemudian ada di dalam mulut ini masih ada lidah. Nah, fungsi lidah ini ada 3 perasa ya. Ada rasa manis, ada 4 rasa. Rasa pahit itu letaknya di pangkal, yang paling pangkal.
Kemudian yang asam dan manis itu di sebelah kiri sama sebelah kanan ini ya. Itu samping itu untuk merasakan rasa asam dan asinnya. Kemudian di ujung itu adalah rasa manisnya. Nah, kelenjar ludah di dalam mulut ini berfungsi untuk melicinkan atau tadi membasahi makanan agar mudah ditelan. Nah, ini digunakan menggunakan enzim petialin atau amilase, mengubah zat tepung menjadi zat gula. Seperti kalau kalian makan nasi, kalian kunyah lama-lama akan merasakan manis ya? Ya enggak? Nah, di situ. Iya, Bu. Nah, kemudian ada gerakan di sini. Fungsinya di sini ada fungsi kerongkongan. Ini berfungsi untuk mendorong atau makanan dari mulut ke dalam lambung. Nah, kerongkongan ini adalah yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Ini ada kerongkongan. Nah, di sini tadi saya bilang di dalam kerongkongan ada gerak peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan remas-remas. Kemudian lambung. Nah, di lambung ini terdapat ada tiga enzim. Ada enzim pepsin, kemudian ada enzim renin, dan ada HCl atau asam klorida. Nah, enzim pepsin di sini mengubah protein menjadi pepton, kemudian enzim renin di sini menjadi protein susu menjadi kasein, kemudian asam klorida adalah membunuh kuman yang terbawa oleh makanan. Nah, kemudian masuklah ke usus halus. Jadi dalam usus halus ini, nah, sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Tadi lambung berfungsi sebagai tempat terjadinya sebuah proses pencernakan secara kimiawi. Pencernakan yang menggunakan enzim. Ada dua enzim tadi ya, enzim pepsin dan renin. Kemudian usus halus terjadi penyerapan. Nah, di dalam usus halus ini dibagi menjadi tiga. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Nah, fungsi usus halus ini adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Kemudian ada usus besar sebagai tempat penyerapan air di dalam makanan. Ini dengan bantuan bakteri E. coli. Itu adalah berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan menjadi tinja atau feses ini. Nah, sebagai tempat penyerapan air dari makanan. Kemudian anus di sini berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernakan. Dari ini keluarlah ke sini. Jelas ya? Jelas tidak? Jelas. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah kurangnya asupan makanan berserat, sehingga menjadi sembelit atau konstipasi ya kemarin, kurang makanan yang berserat. Contohnya kurang makanan berserat kemarin ada kurang makan sayur, kurang makan buah-buahan, nah itu. Kemudian fungsi makanan berserat itu fungsinya untuk apa? Nah, kita lihat di sini. Fungsi makanan berserat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dalam tubuh. Ini melancarkan ya, bukan meluncurkan. Kemudian pola makan yang tidak teratur bisa menyebabkan penyakit apa kemarin? Pola makan yang tidak teratur kemarin. Ya, maaf ya, sinyal saya. Ya, sinyal evolusi jelek. Ya, maaf ya, maaf ya. Oke. Ya, maaf sinyal saya ya. Ya, lanjut ya. Oke. Ya, tolong mikrofonnya dimatikan. Sinyal evolusi tadi jelek. Oke, silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Iya, betul. Silakan dimatikan. Tolong dimatikan apa namanya? Mikrofonnya dimatikan ya. Mikrofonnya tolong dimatikan. Minta tolong anak-anak mikrofonnya dimatikan. Ya. Ya, sinyalnya jelek sekali. Oke, karena sinyalnya yang di kelas 1 sinyalnya jelek banget. Maaf ya semuanya ya, kita lanjut ya. Ya, Bu. Ya. Kita lanjut, minta tolong untuk mikrofonnya dimatikan semuanya. Cukup ya.
Ya, sudah kita lanjut ke sini. Kita masuk lagi ke, semoga ini tidak putus-putus lagi. Ya. Di sini adalah kurangnya asupan makanan yang berserat tadi ya. Kemudian fungsinya tadi untuk makanan berserat adalah membantu usus menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran ke dalam tubuh. Kemudian pola makan yang tidak teratur. Nah, jika tidak digunakan untuk mencerna makanan dan asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Ini adalah pola makan yang tidak teratur. Kemarin menyebabkan penyakit apa ya kalau yang pola makan tidak teratur? Ada yang tahu? Diare. Pola makan yang tidak teratur, emah, ya betul. Emah bisa menyebabkan penyakit emah karena pola makan yang tidak teratur. Oke? Lanjut lagi, makanan dan minuman yang tidak bersih. Menyebabkan apa? Makanan dan minuman yang tidak bersih? Diare. Diare, betul. Menyebabkan diare. Ya. Minta tolong mikrofonnya dimatikan kembali. Bakteri dan virus yang masuk melalui makanan dan minuman yang kurang bersih akan menginfeksi sistem pencernaan, sehingga dapat memunculkan penyakit diare atau kolera ya di sini. Kita masuk ke berikutnya adalah kita selain menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi, kita juga harus mengandung gizi yang seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini beberapa contoh makanan yang menyehatkan bagi sistem pencernaan. Ini ada gambar apa? Buah-buahan. Betul. Kemudian yang kedua ini gambar apa? Sayuran. Sayur-sayuran. Kemudian ada biji-bijian. Ya, di sini adalah makanan sehat yang pada bagi sistem pencernaan di sini. Nah, kita masuk ke batik. Siapa yang belum pernah melihat batik di sini? Siapa yang belum pernah melihat batik? Aku udah pernah. Oh, sudah pernah. Ya, semua sudah memakai batik ya. Ya, oke. Batik sebagai karya seni rupa daerah. Minta tolong mikrofonnya dimatikan kembali. Ya. Nah, di Jawa Tengah adalah penghasil kain batik terbesar di Nusantara. Kemudian batik Jawa Tengah itu memiliki corak yang khas. Nah, daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan. Nah, Pekalongan, kemudian Solo, kemudian Yogyakarta dan Semarang. Nah, kemudian yang keempat adalah motif Yogyakarta. Ada yang bermacam-macam, seperti motif parang, kemudian ada motif babon angrem, kemudian ada motif Wahyu Temurung, itu yang berasal dari Yogyakarta. Kemudian batik yang dari Pekalongan itu memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas. Kemudian batik Pekalongan ini memiliki dominasi warna yang cerah. Ada warna hijau, kuning, merah yang didominasi dengan motif bunga. Nah, batik Semarang dapat didominasi dengan warna coklat, kuning, hijau, hitam, dan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Ini adalah motif karya seni rupa daerah. Nah, kita lihat di sini, ini ada gambar batik. Nah, biasa kalian lihat ya. Ini bisa ada di selendang, ada di pakaian batik, ada. Ini ada gambar batik. Kain batik yang bergambar ini dibuat khusus dengan menggunakan malam atau pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khasnya masing-masing. Ya. Oke, ada yang bertanya tidak untuk untuk temanya? Kalau tidak kita masuk ke tidak ada. Oke, kita lanjut ke tema ya. Kita masuk ke tema matematika. Kita lanjut ke matematika. Saya share dulu untuk matematika kita, karena ini matematika kita sampai materinya sampai di sini. Sebentar, saya lihatkan dulu yang lainnya. Kok nggak muncul? Bentar, nih. Oke, saya share di sini.
Nanti kalau keluar sendiri masuk lagi ya. Waktu kita tinggal 10 menit Iya, soalnya. Bu. Ya. Karena tadi kejeda. Nah, kelihatan PowerPoint saya? Ya, Ya, kita masuk lagi kecepatan dan debit. Kita pada materi UPTS kita sampai di sini. Kecepatan dan debit. Kita belajar di sini. Nah, kemarin kita sudah tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Nah, rumus kecepatan. Ini ada kecepatan. Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Kemudian yang kedua yaitu adalah waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Kemudian yang berikutnya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Ini adalah rumus kecepatan. Jarak yang ditempuh. Ini dari rumus ini ya. Selalu diingat, kecepatan rumusnya jarak dibagi dengan waktu. Kemudian waktu dibagi jarak bagi kecepatan. Mencari jarak berarti kecepatan dikali waktu. Ini ada soal berikut ini. Perhatikan contoh berikut. Nah, saya keluarkan di sini. Jarak rumah Ani ke sekolah 8 km. Nah, Ani berangkat memerlukan waktu 30 menit. Berapa kecepatan? Yang sudah diketahui apa saja di sini? Yang sudah diketahui. Yang sudah jaraknya berapa? Jaraknya 8 km. Ya, 8 km. Kemudian waktunya berapa waktunya? 30 menit. Ya, 30 menit. Saya langsung ubah ke jam ya. 30 menit ada berapa jam? 30 menit ada berapa jam? Iya, setengah jam atau 1/2 jam karena dibagi dengan 60. Oke, kemudian kita disuruh mencari apa? Yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan adalah Kecepatan apa? rata-rata. Iya, kecepatan. Rumusnya kecepatan tadi apa? Rumusnya kecepatan. Jarak dibagi waktu. Iya, jarak dibagi waktu. Jaraknya 8. Dibagi gini aja ya. Dibagi dengan setengah. Ya, toh. 8 dibagi setengah berarti 8 dikali dengan berapa? 2/1. 2/1. Betul. Berarti hasilnya berapa? 8 dikali 2. 16. Berarti kecepatannya adalah 16 km per jam. Dari sini jelas belum? Sudah jelas belum? Iya, tadi ya berarti ini ya. Oke, berarti jelas ya. Nah, ya. Jelas. Ini kebalik, ini kebalik. Ini saya ada dulu, bentar. Ini ya, lanjut dulu aja ya, karena waktunya tinggal 5 menit. 4 km jalan. Ya. Kok 16? Iya, Belum itu salah Imam. pripun? Iya, gimana? Nah, setengah kali 8 ini ya 4 km. Ya, di sini ya, saya maaf ya, ulangi lagi di sini ya. Oke, tadi ada suaranya siapa itu Mbak ya, Mama apa Mbak ya? Oke, di sini ya, saya di sini salah. Sebentar, saya edit dulu, nanti enggak ini saya edit dulu. Berarti ini masih dibagi. Ya, maaf. Ini jadinya 16. Oke, saya lagi di sini. Oke, suaranya masuk di sini tadi ya. Kita masuk ke sini lagi kembali. Nah, ini saya tadi salah di sini perkalian. Oke, yang betul ini. Nah, di sini adalah 8 dibagi dengan setengah. Berarti tadi saya bilang di sini 8 dikali dengan 2/1. Berarti 8 kali 2 hasilnya berapa? 8 kali 2 hasilnya 16. Berarti 16 km per jam. Ya. 16 km per jam. Jelas ya? Jelas? Oke. Lanjut.
Ya, lanjut. Ya. Minta tolong mikrofonnya dimatikan kembali. Jarak rumah ayah ke kantor itu adalah 48 km. Kecepatan rata-ratanya adalah 80 km per jam. Mencari waktu yang sudah diketahui apa itu? Yang sudah diketahui. Jaraknya berapa? 48 km. 48 km. Ya, 48 km. Kemudian kecepatannya berapa? Kecepatannya 80 km per iya, jam. 80 km per jam. Kemudian yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan adalah waktu. Rumusnya waktu apa? Rumusnya waktu. Jarak Ya, jarak dibagi dengan kecepatannya. Berarti jaraknya berapa? 48 kilometer dibagi dengan 80 kilometer per jam. Kilometer dengan kilometer dicoret ya, coret. Ya, di sini. Oke, ini bisa dibagi dengan 16 tidak? Ini bisa dibagi 16 tidak? Bisa. Ini bisa dibagi 16 tidak? Ya, ini bisa dibagi 16 tidak? 3. Dibagi 16. Ini dibagi 16. Ini dibagi 16. Nah, 48 bagi 16 3, 40 bagi 16 berarti 5. Ya tidak? Berarti 3/5 jam di sini. Nah, jam ini kita ubah ke dalam menit. Berarti 3/5 dikalikan berapa menit? 60. Dikalikan 60. Bagi 5 bagi 1. Bagi 5 berarti 12. 12 kali 3 berarti berapa? 12 kali 3 berarti berapa hasilnya? 36. Berarti jawabannya adalah 36 apa? Menit. Iya. Jelas belum? Sudah. Oke. Sudah. Oke, kita lanjut di sini. Oke, bentuknya saya di sini. Nah, tadi. Nah, berarti 36 menit ya. Oke, berikutnya kita tentang debit. Debit rumusnya adalah volume dibagi dengan waktu. Mencari volume, waktu itu adalah volume dibagi dengan debit. Kemudian kalau mencari volume berarti debit kali dengan waktunya. Nah, kita masuk ke dalam soal ini kemarin satuannya, kita masuk ke sini. Debit air adalah 50 liter per detik. Mengalir dalam waktu 1 menit. Berarti yang sudah diketahui debitnya berapa debitnya? 50 liter per detik. Ya. Kemudian waktunya berapa? 1 menit. Ya, 1 menit ada berapa detik? Kita diubahkan sama dengan detik. 60 menjadi 60 detik. Kemudian rumusnya volume apa? Rumusnya volume. Debit kali waktu. Debitnya berapa? 50 dikali 60. Berarti berapa? 5 kali 6. 5 kali 6 berapa? 30 tambah oleh 1, 2. Berarti berapa menit volume? Liter. 3.000. Iya, 3.000 liter. Jelas belum? Yes. Oke, berarti di sini nah, debitnya adalah 3.000 liter. Soal berikutnya. Nih, di sini ada kerannya. Kerannya ada
Debitnya ada berapa itu debitnya? Debit air mengalir ke sebuah keran. Debitnya berapa itu? 6,6 6 liter per detik. Iya. detik. Kemudian diubah ke pecahan biasa berarti 6 per berapa? 6 per berapa? 6 per 10 liter per detik. Ya. Kemudian volumenya berapa di situ? 240 liter. Iya. Kemudian mencari waktu rumusnya apa? Volume Volume dibagi debit. Volumenya berapa? Volume 240 dibagi 6 per 10. Berarti di sini 240 dikali berapa? Dibalik. Jadi berapa? 10 per 6. Nah, ini berarti 10 kali 240 berarti ketemunya berapa? 24.400. Ya, toh? Dibagi dengan 6. 24 bagi 6 berapa ya? 24 bagi 6? 4. Berarti 400 detik. Ya, toh. 400 detik diubah ke menit berarti jadi berapa? 400 detik itu dari berapa sampai berapa? 360 detik. Ya, toh. Detik dengan 40 detik ya. Nah, 360 detik diubah ke menit ada berapa menit? 360 diubah ke menit ada berapa menit? 360 detik diubah ke menit ada berapa menit? 360 detik ada berapa menit? Ada berapa menit? Ada 6 menit. Berapa detik? 6 menit 40 detik. Oke, nanti masuk lagi ya. Ini bentar lagi mau habis waktunya. Tinggal semenit ya. Ini hasilnya. Siapa yang masih bingung? Tidak. Oke, saya hapus. Oke, di sini. Ya, berarti di sini. Nah, itu 240 dibagi 6 per 10. Terus kemudian dibalik 240 kali 10 per 6. Jadi 2400 dibagi 6 ada 400 detik. Berarti diubah ke menit jadi 6 menit 40 detik. Ini tugas kalian hari ini. Untuk